Fikria. Halo, perkenalkan nama saya Putri Dilandari. Perkenalkan, nama saya Hamim Rizali. Dari kelas 42 4A02. Dari UBSI Fatmawati. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kasus media sosial. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai media sosial. Media sosial merupakan suatu wadah untuk berkegiatan sosial bagi manusia tanpa harus bertatap muka ataupun bertemu secara langsung. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 2 kasus yang menyangkut media sosial. Dalam kasus pertama, ini berasal dari media sosial yang disukai oleh banyak orang, yaitu Instagram. Kasus ini adalah kasus grooming, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki berinisial TR di Surabaya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019. Alasan kami memilih kasus ini yaitu karena kasus ini sangat mengganggu ketenangan dalam bermedia sosial. Padahal media sosial itu kan kita dapat berjumpa dengan banyak orang, mengetahui informasi secara meluas, dan karena kasus ini kita menjadi takut untuk mengekspor diri dalam hal komunikasi ataupun bersosialisasi dengan orang yang tidak kita kenal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan yang dilakukan oleh seorang pria yang berinisial TR. Ini berawal dari laporan KPAI mengenai adanya seorang guru yang mengadu kalau akun media sosialnya dipalsukan. Setelah itu polisi langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya polisi mendapati akun guru tersebut dipalsukan oleh pelaku. Nah, foto tersebut digunakan untuk membuat akun baru yang mengatasnamakan guru tersebut atau yang bisa kita sebut dengan akun palsu. Pelaku meminta kepada korban untuk dapat memberikan akun WhatsApp milik korban. Lalu korban diminta untuk mengirim foto dan video cabul yang dikirim melalui WhatsApp. Lalu polisi segera mencari identitas para korban dan yang sudah teridentifikasi ada sekitar 50 anak dengan identitas yang berbeda melalui media sosial yang sama. Dalam ilmu psikologi dan juga ilmu kesehatan mental, kasus ini merupakan perilaku seorang yang bisa disebut pedofil karena melakukan kekerasan seksual kepada anak dengan tujuan mendapatkan kepuasan. Pedofil terjadi pada orang-orang yang punya persoalan dalam perkembangan seksualitas. Para pedofil biasanya lebih tertarik dengan orang yang lemah, yang muda, dan bisa dikontrol. Dalam hal ini anak-anak. Padahal seharusnya mereka berminat dengan lawan jenis yang seusia. Dalam sudut pandang hukum, perilaku tersebut dianggap menyimpang karena di luar kebiasaan normal, bahkan di berbagai warga negara, termasuk Indonesia pun sudah dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan tindak kejahatan yang diatur dalam pasal 80 atau pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Pelaku TR ditangkap polisi dan dijerat pasal 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 29 Undang-Undang nomor 4 tahun 2008 tentang pornografi, dan pasal 45 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta denda 5 miliar. Selanjutnya terdapat faktor yang menyangkut dalam lingkup sosial seorang yang melakukan pelecehan seksual online. Di antaranya memiliki keinginan untuk bersenang-senang, kebiasaan yang tidak baik dalam menonton sesuatu, yang membuatnya penasaran sekaligus ingin mencari kepuasan tersendiri. Bisa juga sebelumnya melakukan kejahatan tersebut, ia pernah menjadi korban pelecehan seksual di media sosial. Lalu ada pula faktor yang memicu terjadinya pelecehan seksual di media sosial dari sudut pandang korban. Kurangnya privasi dalam menggunakan media sosial, banyaknya ancaman yang dikeluarkan oleh pelaku, ketidakterbukaan kepada orang terdekat, dan juga rasa takut yang disebabkan oleh ketidaknyamanan lingkungan sekitar. Nah, kasus kedua ini berasal dari media sosial yang
sedang viral belakangan ini, yaitu TikTok. TikTok merupakan media sosial yang dapat membuat sebuah video musik yang dapat diupload. Nah, kasus kali ini merupakan kasus yang ringan namun membahayakan. Kasus ini merupakan salah satu konten dari TikTok, aplikasi TikTok, yaitu challenge. Challenge-nya itu memakan sebuah jelly. Memang terdengar simple atau biasa saja, tapi dampak dari hal tersebut cukup buruk bagi manusia. Alasan memilih kasus ini karena kasus ini memiliki pembelajaran yang baik dan banyak juga, supaya kita dapat bijak dalam bermain media sosial. Saya akan menjelaskan apa itu tantangan makan jelly di TikTok. Jelly challenge merupakan sebuah tantangan untuk memakan jelly tanpa dibuka plastiknya. Hal ini mungkin terbilang hal yang tidak cukup serius maupun efektif. Namun jika mengalami tersedak, itu kemungkinan dapat berakibat fatal, sampai bisa berujung kematian. Challenge ini pertama kali dilakukan oleh YouTuber bernama Jaden Prince Influencer yang aktif di YouTube dan juga TikTok. Jaden terinspirasi ketika ia membeli sebungkus jelly berbentuk buah-buahan, lalu ia mencoba merekam saat memakan jelly tersebut dengan cara yang tidak biasa. Dengan menggigit kemasan jelly langsung membukanya. Tindakan yang dilakukan Jaden Fritz ini sebenarnya sangat berbahaya bagi mata masyarakat, dan jelas bukan cara yang efisien untuk memakan jelly ini. Namun Jaden Fritz ini makan jelly tidak dibuka bungkusnya, tetapi langsung dimakan begitu saja. Dari sudut pandang psikologis, challenge yang ditawarkan melalui media sosial terdapat satu kesamaan. Seluruh aktivitas saat melakukan tantangan harus diunggah ke media sosial untuk membuktikan bahwa pelaku telah berhasil melakukannya. Menurut Dr. Resti Rahmanta Putri, MEPIT, dikutip dari Confessia.com, mengatakan bahwa secara psikologis usia remaja 10-17 tahun pada dasarnya memang sedang dalam tahap senang meniru atau mengikuti hal-hal yang dianggap keren atau menantang, padahal hal tersebut dapat mengancam kesehatannya. Menurut sudut pandang kesehatan, challenge ini dapat menyebabkan tersedak yang merupakan tersumbatnya batang tenggorokan oleh makanan yang dimakan dengan cara yang tidak efektif. Tersedak juga merupakan proses di mana makanan salah satu jalur, yaitu masuk ke jalan pernapasan paru-paru. Jika sampai masuk ke paru-paru, dapat menyebabkan aspirasi dan merupakan hal yang berbahaya. Untuk mengikuti tantangan challenge dengan makan jelly bernama YouTuber Jaden seperti ini. Dalam hal sosial, kasus ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi yang kita bisa hindari, serta sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Challenge yang berbahaya saat ini dilakukan karena tidak kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial. Banyak hal positif yang terdapat dalam media sosial, namun juga ada yang negatif, seperti kasusnya challenge yang berbahaya ini, yang malah justru banyak diikuti oleh orang-orang. Namun dalam bahasa Indonesia, challenge berarti tantangan. Kehidupan sehari-hari manusia tak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan. Secara garis besar, tantangan memiliki dua hasil. Yang pertama berhasil dan yang kedua itu gagal. Maka dari itu kita harus lebih bijaksana dalam mengambil suatu tindakan yang sekiranya berdampak buruk kepada diri kita ataupun orang lain. Dalam kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa dampak dari kasus tersebut cukup buruk bagi kita dalam bermedia sosial. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan juga selektif dalam bermedia sosial. Kasus pertama memberi pelajaran kita bahwa kita jangan terlalu banyak mengekspos diri kita atau hal-hal pribadi
di media sosial, karena media sosial mencakup banyak hal dan juga ruang lingkupnya cukup luas. Maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam memilih mana yang harus diposting ataupun tidak. Nah, kasus yang kedua ini juga hampir sama, yaitu kita harus pintar atau bijak dalam menggunakan media sosial. Bagi influencer juga harus lebih bijak lagi dalam memberikan konten-konten, memberikan contoh hal-hal baik yang dapat diikuti oleh masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Terima kasih.